Haleluya bagi Tuhan kita. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Hari ini segala bangsa sujud menyembah. Segala suku, kaum dan bahasa memanggilmu Tuhan, Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah, layak disembah. Oh, segala gunung tunduk kepadamu. Biarlah langit menceritakan kebaikan-Mu. Biarlah lautan dan gunung menyanyikan pujian bagi-Mu. Segala hormat pujian bagi-Mu. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dengar Tuhan, kami bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kita orang tak pernah menyesal menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita orang datang pada Allah yang tepat, yang telah meninggalkan tahtanya, namun turun dan mau menjadi manusia dan mau menyelamatkan kami. Bukankah Engkau Allah yang hebat, kudus? Ini doa kami, ini syukur kami. Kami buka kebaktian Natal Gereja Betel Indonesia Jemaat Philadelphia Entrop ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang akan memuji Tuhan sama-sama saya kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kepada para petugas, lampu boleh dipadamkan. Dan kepada Bapak Ibu yang memiliki handphone Android, itu di handphone Android pasti ada lampu. Dan di saat lampunya dipadamkan, lampu Bapak Ibu bisa dinyalakan. Dan kita nyalakan lampu lilin Natal. Nama yang pertama yang akan saya panggilkan, mungkin langsung bisa ke depan untuk penyalaan lampu lilin Natal pada sore hari ini. Kita akan diiringi dengan lagu Malam Kudus. Penyalaan lampu lilin Natal yang pertama, dengan penuh kasih kami mengundang Gembala Jemaat GBI Philadelphia Hamadi, Bapak Pendeta Lazarus Waroi. Nyalakan lampu lilin Natal yang pertama oleh Gembala Jemaat. Nyalakan lampu lilin Natal yang kedua. Dengan penuh kasih kami mengundang pelayan firman Bapak Pendeta Dorman Wandikbo STH. Nyalakan lampu lilin Natal yang ketiga. Dengan penuh kasih kami mengundang Ketua Panitia Natal, Pendeta Muda Isai Waroi.
Penyalaan lampu lilin Natal yang keempat, dengan penuh kasih kami mengundang Ketua Wanita Bethel Indonesia GBI Philadelphia, yang kelima, kami mengundang Ketua KPA Philadelphia atau yang mewakili, nyalakan lampu lilin Natal yang keenam, kami mengundang anak Bethel Indonesia, yaitu anak Meike. Dan yang terakhir mewakili para tamu undangan, kami mengundang Bapak Pendeta Otniel Oropa. Puji nama Tuhan. Demikian prosesi nyalakan lampu lilin Natal pada sore hari ini. Kita berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Masih ada sukacita. Masih ada sukacita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kurang 15 menit jam 4, tapi saya percaya ini waktu yang terbaik kita memuji Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Sebab Dia Allah yang layak kita puji pada sore hari ini. Tidak ada raja lain yang di dalamnya kita sambut selain Dia, Yesus Kristus. Dia Putra Natal yang sore hari ini, Bapak Ibu dan saya saudara kita datang ke tempat ini, kita rayakan Dia. Dia bukan lagi menjadi bayi, tapi Dia adalah Raja atas kehidupan kita. Mari kita sambut Sang Raja. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sama-sama lambaikan tangan, katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja.
bumi yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. 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 Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita datang ke tempat ini, kita tidak melihat gedung yang megah, kita tidak melihat satu sama lain. Tujuan kita hanya satu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan tetap memuji Tuhan, masih terus memuji Tuhan pada sore hari ini. Bakulik menegara ginda iling waran ala eke ginda kwa. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bakulik menegara ginda iling waran ala eke ginda kwa. Ala kali kebendo wogun duen pagalibe karkali tiana kikana keli pede wogun duen akuni karbago bagire ginda dineti udeti karkali kama Bakulik negara kita iling waran alai kelida Bakulik negara kita iling waran alai kelida Papua Papua umat berek mare Papua Papua wea berek mare No pase la misionaris tena ala ane wolo No pase la misionaris tena Jesus ane wolo Hey yo Papua yo ma wolo kiau Hey yo Papua yo ma wolo kiau Holo waktu paselan alane hakasukama Holo waktu paselan Yesus ane hakasukama Heyo alikili-kili hakasukama Heyo hasosaki kokole hakasukama Heyo hamuan derek mare Yesus Yesus Niyo godak Nakabawa golong bae alawa Nitai nakoba Niyo godak Nakabawa golong bae alawa Nitai nakoba golong bago Kargiliti mondok-mondok pano Nirmago moko kurakare Kargiliti mondok-mondok kuni Kargiliti mondok-mondok pano
lagi 1 tahun Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari di mana bulan Desember engkau harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. 1 Januari 2020 engkau tarik nafas, kekuatan, kesehatan, hikmat semua Tuhan berikan. Di saat dia lahir, dia tidak butuh hati yang selalu menyenangkan dunia, tidak. Dia butuh hati kerendahanmu. Menerima dia lahir di hati saya dan saudara. Sekalipun kondisi COVID yang sangat buat kita tidak bebas akan hidup ini. Pemerintah bilang tidak ada Natal. Tapi Tuhan bilang Natal. Nanti dia bertanggung jawab. Amin. Katakan kiri kanan, saya Papua, kau Papua. Engkau mau dari luar daerah tetap kau Papua. Amin. Mau rambut lurus, kau Papua. Amin. Saya Papua, kau Papua. Haleluya. Papua, lalu diberkati. Tepuk tangan pujilah dia. Mari tepuk tangan pujilah Tuhan. Mari angkat tangan tinggikan namanya. Tanah Papua selalu diberkati. Orang Papua, orang Papua. Hey, apa yang kau bikin? Injil kekuatan Allah yang beri kebenaran. Hey, apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang memberi kebenaran. Tuhan Yesus batu penjuru, Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur hilangnya bila. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur hilangnya bila. Orang Papua, orang Papua. Pikir Injil kekuatan Allah yang memberi kebenaran. Miwokobat, Migolong Mountain, Mikisim Karbi, Golong Highway, Mikisim Shitbi, Brungi Sowara, Papago Sawe Wasobi. Miwokobat, Migolong Mountain, Mikisim Karbi, Golong Highway, Mikisim Shitbi, Brungi Sowara, Papago Sawe Wasobi. Mitiki Neblo, Sawe Wasobi, Kasole Sawe Wasobi. Thank you, Papago, thank you, Trulo Wasobi. Mitiki Neblo, Sawe Wasobi, Kasole Sawe Wasobi. Thank you, Papago, thank you, Trulo Wasobi. Lewaya, 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 Jesus Christ, you Lewaya, 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 Jesus Christ, you Lewaya. Time singing this bella song, time is singing this bella song. Lewa bilomia, kalap kalap, bitin na song, bye bye bye, Jesus. Hosanna, hallelujah, Hosanna, oh.
Hanya terima kasih saja Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Itu saja, amin. Masih ada sukacita. Persiapkan dirimu, hatimu, becanamu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Benar Bapa, kami sangat membutuhkan Engkau di hari-hari hidup kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau di perjalanan hidup Terima kami kasih Tuhan. Yesus. Di bulan yang terakhir di tahun 2020. Ini hidup kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kuduskan hati kami Bapa. Kami rindu kebenaran firman-Mu. Mari Engkau datang dan sucikan hati kami, kuduskan kami Tuhan. Kami mau berkumpul dari segala macam suku dan bangsa hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau tidak pandang kami, Engkau hanya melihat kami adalah anak-anak-Mu. Kami merindukan kuasa-Mu, urapan-Mu, mujizat-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih. Katakan pujian ini, oh Allah, Mari kita semua bangkit berdiri. Antara deki, andia pigi, obok malu, hane kira, hane bre malu yo, Yesus, obelo bena, antabareki, antabareki.
Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Tidak ada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang kami sembah dan kami memuji Engkau hari ini. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sudah menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba sebagai manusia biasa, Engkau menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Bukan saya yang berbicara, tapi Tuhan berbicara kepada kami dalam Natal ini. Supaya kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu dari Engkau sendiri. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan Bapak Gembala dan Ibu untuk jemaat GBI di Amadi hari ini untuk bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam Natal ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat luar biasa. Saya rasa bahwa Dia adalah Tuhan kita yang hidup, karena kelahiran Dia yang bisa merayakan seluruh dunia. Tidak ada Allah lain yang merayakan seluruh dunia kalau bukan Dia. Dan itu sendirinya sudah bersaksi bahwa tidak ada raja dalam dunia ini, hanya Dia, yaitu namanya Yesus, yang kita sembah dan kita agungkan untuk hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada 3 bagian yang sangat penting. Ada beberapa ayat yang saya akan bicara, tetapi poin pertama yang kita melihat di sini adalah dalam Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Izinkan saya untuk membacakan dalam Alkitab di sini, yaitu dalam surat Mika pasal 5 ayat 1. Bunyi firman Tuhan demikian, Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ayat 2, Ia akan memberikan mereka sampai pada waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, dan seterusnya. Saudaraku yang oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus adalah mengenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Antara dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu perjanjian lama berbicara lebih banyak tentang berkat-berkat rohani, tapi berkat-berkat umum. Perjanjian lama berbicara tentang berkat gunung, air, alam, tanah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi pengenapan di dalam perjanjian baru, setelah dia raja itu menjelma menjadi manusia dan datang ke bumi, itu adalah berbicara tentang keselamatan jiwa orang, yaitu kepentingan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena pengenapan itu digenapi janji-janji yang sudah digenapi ribuan tahun yang lalu, dan dia datang mengenapi setiap perjanjian, setiap nubuatan, baik dari kitab Yesaya, baik dari kitab dari Nehemia, baik kitab dari Mika. Semua pengenapan itu terjadi di dalam perjanjian baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena keselamatan itu tidak dipikirkan oleh Allah-Allah lain. Keselamatan dalam dunia ini hanya dipikirkan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia menjelma menjadi manusia, supaya
manusia bisa meraba manusia, menjelma menjadi manusia, supaya manusia bisa berbicara sebagai manusia, menjelma menjadi manusia, supaya menjelma menjadi manusia, supaya manusia bisa merasakan penderitaan manusia, dan menjelma menjadi manusia, supaya manusia percaya kepada dia sebagai Allah 100%, dan menjelma menjadi manusia, supaya manusia bisa saksikan kelahirannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan dia akan datang kembali. Dan itu pengenapan, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang mau selamat bukan? Semua orang mau hidup baik bukan? Semua orang mau ingin mencari keselamatan bukan? Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, yang di dalam firman Tuhan katakan hanya ada di dalam nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus adalah keselamatan itu sendiri. Yang dikasihi Tuhan. Kalau ada gereja yang ada, tetapi kalau tidak ada keselamatan, untuk apa gereja itu ada? Untuk apa agama itu ada? Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Alkitab yang ada di sini, baik perjanjian lama dan baru, berbicara tentang keselamatan. Keselamatan umat, jiwa umat. Manusia itu terpenting, karena Tuhan ciptakan dengan manusia itu ada tujuan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satunya adalah orang timur datang untuk menyembah kepada raja lahir itu di Bethlehem. Dan itu pernah bertemu dengan raja. Tapi saya akan bicara itu bagian yang kedua. Tetapi bagian yang pertama, sebenarnya setiap Natal yang kita lakukan, hal yang sangat penting yang pertama adalah setiap orang harus lahir baru, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diri pribadi. Itu inti Natal. Ya. Banyak orang berpikir kalau bicara Natal berarti baju baru, Natal berarti sepatu baru, Natal berarti cat rumah yang baru, Natal berarti pohon Natal yang baru, Natal berarti lagu-lagu rohani Natal yang baru, Natal berarti kue, Natal berarti suasana yang lain. Bukan, tidak ada dalam Alkitab berbicara tentang hal itu, tetapi Natal berbicara tentang kepastian keselamatan. Natal berbicara tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Karena itu Natal tahun ini, Natal tahun 2020 sangat penting untuk bagi kita yang berkenan di mata Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan adalah keluarga masing-masing. Suami saya sudah diselamatkan belum? Istri saya sudah diselamatkan belum? Anak saya sudah diselamatkan belum? Ipar saya sudah diselamatkan belum? Om saya sudah diselamatkan belum? Orang tua saya di kampung sudah diselamatkan belum? Saya punya teman kerja di kantor sudah diselamatkan belum? Saya punya sahabat sudah diselamatkan belum? Ini yang disebut Natal. Ini yang disebut Natal. Natal berbicara tentang kelahiran. Natal bicara tentang bukan lagi kita merayakan kelahiran lalu di Bethlehem, saudaraku. Tetapi kita berbicara tentang kelahiran siapa kita, yaitu hari ini. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang sangat penting bagi kita untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang Tuhan lakukan kehidupan kita, supaya memiliki hidup yang kekal, supaya ada nama terdaftar di surga. Namamu dan namaku harus terdaftar di surga. Mungkin ada anggota jemaat yang namaku terdaftar di majelis, namaku terdaftar di gereja GBI, gereja GKI, gereja Katolik. Tidak ada masalah, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tetapi Natal berbicara tentang keselamatan. Mungkin Natal hari ini kita mendengarkan firman, hal yang sangat penting adalah Tuhan inginkan kepada kita harus bertanya. Kalau mama marah-marah terus di rumah, tiap hari marah-marah terus di rumah, jangan sampai Natal tidak berlaku. Bapak marah-marah terus di rumah, jangan sampai Natal tidak berlaku untuk Bapak. Jangan sampai anak-anak melewati. Itu yang katakan bahwa jangan sampai ada orang yang hilang dari rumah kita. Ada orang yang hilang dari gereja kita. Ada orang yang hilang dari komunitas kita. Ada orang hilang dari suku kita. Ini hal yang sangat penting. Jadi Natal yang pertama dan terutama adalah Natal berbicara tentang memastikan tiket untuk ke surga. Amin. Saudara harus pastikan bahwa saudara sudah pasti akan ke surga. Itu Natal. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh yang kedua kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5.
Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Bunyi firman Tuhan demikian. Bagian yang kedua di sini berbicara tentang ayat 5, yaitu Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini luar biasa kita merayakan, yaitu Raja yang lahir 2000 tahun yang lalu. Orang-orang Bethlehem hari ini, walaupun Israel dengan Bethlehem itu negara Palestina, Israel itu orang Yahudi, tetapi di situ tidak terlalu jauh, dekat saja. 24 tanggal 24 dan 25 selalu mereka merayakan Natal di Yerusalem. Tapi mereka merayakan siapa itu? Raja yang lahir di kota Bethlehem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang di sini katakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hanya di dalam Yesus Kristus. Itu dia Raja. Raja yang ada hari ini. Ya. Orang timur yang datang seperti yang tadi. Ada raja palsu yang di Bethlehem. Ada raja palsu yang di Yerusalem waktu itu. Siapa namanya? Herodes. Herodes mengaku diri raja. Herodes katakan bahwa tidak ada orang lain raja-raja yang di sini. Anak-anak kecil saya, laki-laki lahir, dia bunuh mereka dan lain sebagainya. Ini satu penguasaan yang luar biasa dia lakukan. Tetapi orang-orang timur itu datang dan mereka kasih tahu kepada dia, kami mau menyembah kepada raja yang lahir di kota Bethlehem. Raja yang lahir di kota Bethlehem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mana dalam dunia ini yang baru lahir disebut raja? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada Allah yang disebut baru lahir yang disebut raja, itu tidak ada. Dalam juga disebut raja, lahir juga disebut raja, kelahiran juga dirayakan sebagai raja, besar juga sudah disebut raja, disebut raja, kebangkitan juga disebut raja, dia akan datang juga menjadi raja, hanya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Papua hari ini apa yang jadi raja? Seluruh dunia hari ini COVID-19 jadi raja di mana-mana. Indonesia COVID-19 jadi raja di mana-mana. Tetapi orang Papua apa yang jadi raja hari ini? Orang Papua mungkin minuman keras jadi raja untuk hari ini. Orang Papua mungkin HIV jadi raja untuk hari ini. Orang Papua mungkin judi berdiri mungkin raja untuk hari ini. Atau orang Papua mungkin korupsi raja untuk hari ini. Orang Papua mungkin apa yang terjadi? Banyak orang Papua mati. Saya selalu bilang, ada orang Papua mati itu karena 4 hal. Yang pertama karena miras, karena HIV, yang karena perang suku, yang karena tentara yang tembak orang Papua mati. Tapi jangan sampai Anda ditembak mati, jangan sampai Anda ada dalam minuman, jangan sampai Anda di dalam perang suku, jangan sampai Anda dalam judi berdiri. Itu raja-raja palsu yang membawa kita kepada maut. Tapi kembali kepada raja yang betul, yaitu namanya Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya akan datang kepada Kristus yang benar, maka minuman dia akan lari. Ya, amin. Kemudian hal-hal yang lainnya akan lari. Tuhan akan lindungimu dan lindungiku. Tuhan akan menjagamu. Keluar masuk rumah, naik mobil keluar masuk rumah. Tuhan Raja itu akan menjagamu. Kalau kamu jadikan dia sebagai Raja segala raja. Karena di sini dia katakan bahwa dia Raja. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat penting untuk bagi kita hari ini, dia Raja. Tidak ada raja lain. Tidak ada raja-raja yang palsu. Hanya dia yang Raja. Tidak ada di dalam rumah juga perempuan jadi raja, suami jadi raja juga tidak ada. Tidak ada satupun yang ada raja, hanya Raja dan Tuhan. Namanya Yesus. Hanya dia saja yang bisa jadi Raja. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam di sini dikatakan bahwa dia adalah penasehat ajaib. Tidak ada penasehat dalam dunia ini, hanya penasehat yaitu Kristus itu sendiri. Ada orang banyak dalam organisasi yang dipilih di mana-mana, pimpinan gereja kah, pimpinan pemerintah kah, ya, Bapak taruh Bapak sebagai penasehat. Tapi dia juga punya kelemahan yang banyak. Ya, penasehat tapi punya kelemahan banyak. Penasehat yang ajaib itu hanya Kristus. Kata firman, tidak ada penasehat yang lain dalam dunia ini. Penasehat yang luar biasa itu hanya firman. Di dalam Yesus Kristus, ini kata-kata firman Tuhan.
di dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu komitmen harus menuju. Komitmen, kalau berbicara seperti itu jangan dengar suara-suara yang lain. Satu kali ini tete dan cucu, mereka naik kuda menuju Sentani Jayapura, tidak tahu, tetapi pokoknya jaraknya cukup jauh. Sementara cucu yang naik ke kuda, tetenya dorong. Tapi tetangga-tetangga di sekitarnya mereka katakan begini, tete ini malu tidak? Cucu malu tidak? Tete setengah mati dorong, baru coba tete yang naik di kuda kah? Karena bicara seperti itu dia pengaruh. Lalu akhirnya tete bilang begini, cucu, kau yang naik kuda, saya dorong. Dia turun. Sementara beberapa menit jalan, tetangga bilang, di pinggir jalan mereka katakan, kenapa? Cucu yang naik, tete sudah tua, mau mati. Lebih baik dia yang naik boleh. Mereka dua cucu dengan tete ini tidak punya prinsip untuk mau supaya biar tete saya yang naik kuda, yang satu jalan. Atau dua-dua naik, atau dua-dua tidak usah naik kuda. Mereka tidak punya prinsip. Satu naik, ada orang bicara tuh, gantian lagi naik. Mereka tujuan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Natal ini hal yang sangat penting berbicara kepada kita. Jangan sampai ada raja yang di luar sana bilang, kau begini baru bisa. Kawan, kau mari, kau begini baru bisa. Jangan sampai ada yang ajak. Nanti tadinya sudah di gereja bagus, tadinya sudah anak Tuhan bagus, tadinya sudah hidupnya sudah luar biasa, sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada raja-raja di sana yang akan memanggil kamu untuk dipengaruhi. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Natal ini mengingatkan kepada kita bahwa dengar hanya satu suara, itu Raja di dalam Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang lain, hanya di dalam Yesus. Yang ketiga, Natal artinya adalah memberi. Yang kedua itu Natal memproklamasikan kepada dunia bahwa dia Raja. Amin. Yang pertama tadi adalah Natal mengingatkan kepada kita kelahiran baru. Yang ketiga adalah Natal mengingatkan kepada kita bahwa Natal itu bukan makan-makan, tapi Natal adalah memberi. Amin. Benar tidak? Benar. Natal itu memberi. Natal itu bukan makan-makan. Banyak orang berpikir kalau bicara Natal berarti makan. Bicara Natal berarti kue, bicara Natal berarti open house, bicara Natal berarti makan sana makan sini, makan RW, makan daging babi dan semua segala macam. Tetapi Natal tidak bicara tentang makan minum, tapi Natal berbicara tentang apa? Memberi. Saya tanya, waktu orang timur yang datang ke Bethlehem itu pernah bikin Natal? Saya sudah hampir bolak-balik 9 kali ke Yerusalem. Saya pernah lihat, dan 24 Desember juga saya pernah ikut 2 tahun lalu. Tapi pertanyaannya begini, apakah orang timur yang datang itu pernah bikin Natal di Bethlehem? Kan tidak. Ini saya pimpinan Gidi, banyak orang Gidi yang hampir ribuan jemaat seluruh Indonesia, mereka merayakan Natal sama dengan kita lakukan. Tetapi saya lihat Tuhan tidak ada yang berbicara tentang Natal itu makan-makan, tidak ada. Natal itu berbicara tentang memberi. Itu hal yang sangat penting dan sangat penting. Di dalam satu paradigma yang perlu kita berubah adalah Natal harus memberi. Ya. Natal itu harus memberi. Natal harus memberi. Natal harus memberi. Banyak kegiatan kita lakukan. Saya selalu terlibat dalam kegiatan provinsi, kegiatan kabupaten. Orang mau bikin Natal, keluarkan uang miliaran, keluarkan uang ratusan, tetapi memberinya kurang. Kalau Natal untuk makan-makan, uang warna biru dan warna merah yang kelihatan. Tetapi kalau untuk ibadah, warna abu-abu yang kelihatan. Nanti waktu Natal untuk datang ke sini, sementara kolektif sudah mulai jalankan, kasih masuk saku dulu, kasih keluar biru, kasih masuk lagi ulang. Kasih keluar merah, kasih masuk lagi. Tapi yang abu-abu yang bisa kasih. Kalau orang hidup seperti itu sebenarnya dia tidak menikmati Natal. Natal itu bukan untuk makan. Natal itu adalah memberi. Itu berarti yang warna uangnya warna biru dan warna merah hanya putar di mobil-mobil sana, putar di hotel-hotel, putar di pesawat, dia pintar sekali terbang. Tetapi yang
warna abu-abu selalu parkir di gereja. Kenapa warna abu-abu selalu parkir di gereja? Itu terbukti bahwa banyak orang Kristen yang tidak mengerti arti kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus berbicara tentang menyembah. Kelahiran Yesus itu berbicara tentang memberi. Orang timur yang datang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang timur yang datang, mereka tidak merayakan Natal, mereka tidak bicara ribut dengan makan minum, tapi mereka membawa harta milik mereka, yaitu mur, kemenyan, dan emas. Di dalam Matius berbicara tentang hal itu. Hari ini saya mau sampaikan itu kepada kita. Bagaimana, gereja mana saya tidak tahu. Apakah GPI bisa lakukan? Apakah GIDI bisa lakukan? GKI bisa lakukan? Saya sendiri belum pernah lihat. Saya terus tantang anggota jemaat. Bagaimana bisa lakukan tidak? Kalau Natal seperti ini, suasana ada kasih undangan begitu. Hari ini saya punya rumah berapa ya? Ada Sentani 1, Wayanan 1, Jayapura 1. Dalam tahun ini, rumah saya 1 ini saya mau persembahkan untuk Tuhan. Ini contoh saja. Contoh. Oh ya, dalam tahun ini saya punya uang di bank berapa? Oh, dalam tahun ini saya ada berapa mobil? Oh ya, saya ada mobil 1, 2, 3. Apakah tahun ini saya bisa persembahkan mobil saya 1 untuk Tuhan? Bisa tidak? Tahun ini saya mau persembahkan, oh saya punya motor berapa? Oh 2, 3. Bisakah tidak saya persembahkan untuk Tuhan? Bisa tidak? Tapi di dalam Natal tidak pernah bawa persembahan, tidak pernah bawa amplop untuk hal memberi, tetapi semua Natal orang Kristen hari ini bawa mulut untuk makan, tapi tidak memberi untuk Tuhan. Amin. Aminnya kurang. Natal tidak berbicara untuk makan. Natal tidak berbicara untuk minum. Natal berbicara untuk korban, untuk memberikan sesuatu. Apa yang ada pada kita, memberikan tenaga, waktu, memberikan. Natal berbicara tentang memberi hidup. Natal berbicara tentang memberi dompet. Natal berbicara tentang memberi dapur. Natal berbicara tentang semua terbuka untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Korban untuk Tuhan, memberkati untuk Tuhan. Terima kasih. Kalau dalam jemaat ini ada orang yang lakukan ini, Tuhan memberkati kamu. Ada orang yang beli kain-kain horden, Tuhan memberkati kamu. Ada orang yang mereka membeli kain musik, Tuhan memberkati kamu. Ada orang yang melakukan ini, Tuhan memberkati kamu. Ada orang yang menyumbangkan mimbar ini, Tuhan memberkati kamu. Itu tujuan Natal. Tapi kalau Natal hanya makan-makan, Tuhan bilang, Natal sebenarnya kamu tidak lakukan. Bapak, ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ada ibu yang bicara tentang, Bapak ini dompet dia akan terbuka. Dan dia akan memberi. Natal artinya memberi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan saat kita memberi? Ada banyak orang yang harus perlu membantu mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita, dalam Natal ini, dalam tahun ini, Tuhan mau supaya Natal artinya adalah kelahiran baru, menerima Yesus. Natal artinya adalah mendeklarasikan dia raja segala raja. Yang ketiga, Natal artinya memberi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman bahwa Natal artinya kelahiran baru. Natal artinya keselamatan. Tuhan, kalau kami pada malam hari ini ada orang banyak yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, Natal ini ingatkan kami untuk kami kembali kepada Tuhan, lahir baru, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Tuhan, dalam Natal ini juga Tuhan ingatkan kita. Tuhan deklarasikan hari ini, perayaan Natal hari ini, bahwa Dia Raja. Tidak ada raja lain dalam dunia ini. Tidak ada raja lain dalam lingkungan kami. Tidak ada raja lain yang menguasai hidup kami. Tuhan, kalau ada minuman keras yang menguasai kami, ada roh-roh lain yang menguasai kami, ada judi yang menguasai kami, ada roh penipuan yang menguasai kami, ada roh persinahan yang menguasai kami, ada roh percabulan yang menguasai kami, ada raja-raja kecil yang membawa kami kepada maut. Tuhan, dalam Natal ini mengingatkan kepada kita, Tuhan, Engkau jauhkan itu. Dan Tuhan, Raja yang segala raja, yaitu namanya Yesus Kristus, Engkau hadir sudah di dalam hati kami.
Tuhan, bagian yang ketiga Tuhan ingatkan kami bahwa Natal bukanlah makan minum, tapi Natal adalah memberi. Tuhan, Engkau ajar kami untuk kami memberi hidup, memberi hidup, memberi hidup. Dan harta benda pun akan memberkati orang banyak. Karena Natal adalah memberi. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti di sini. Tapi Roh Kudus yang ada di hati hamba-hambamu akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Natal bukan soal kita punya atau kita punya, tapi Natal adalah soal memberi. Amin. Itu pesan penting hari ini bagi kita. Natal bukan untuk soal menerima, tapi Natal adalah untuk memberi. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang di lantai 2 balkon bagian atas ada sukacita. Yang di bawah ada sukacita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Untuk lebih tertib, mungkin bagian kanan saya lebih dulu, diikuti yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Untuk yang di bagian lantai 2, nanti ibu-ibu penerima tamu akan menjalankan tanggul kolekte dan akan diantar ke bagian lantai 2 dan bagian di luar. Tetap nanti petugas kolekte atau ibu-ibu yang ada sudah ditunjuk untuk akan menjalankan tanggul persembahan pada sore hari ini. Ada 2 tanggul nanti akan dijalankan untuk lantai 2 sama bagian luar. Sedangkan bagian dalam untuk tertibnya bagian kanan saya lebih dulu dan diikuti sampai yang terakhir. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi pesan Tuhan bagi kita bahwa Natal adalah memberi. Musik memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan pada sore hari ini. Kita memuji Tuhan dari bahasa Biak. Biak memuji Tuhan.
iso kamu bawa kirine waswar pergi dinggo roa wamandero iso kamu bawa kirine Hanya begitu saja bangkit berdiri yang sudah memberikan persembahan pada sore hari ini. Yang sudah memberikan persembahan, hanya begitu saja bangkit berdiri. Menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bagian terakhir saya sebagai bagian atas kembali. Haleluya. Masih ada sukacita. Masih ada sukacita, kita berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Waktu saya di handphone baru pukul 16:42 menit. Kalau saya tidak sesuai dengan Bapak Ibu, itu waktu saya. Tapi hari ini adalah hari yang terbaik. Kita memuji Tuhan bagi Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dari Wamena. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dari Biak. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dari Sarmi. Kalau kita sudah memuji Tuhan dari Sentani. Ini waktunya Serui juga memuji Tuhan. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yesus bawa jauh, Diru rai daneno, Sang Yesus bawa jauh. Iserato ai bawa jauh, Iserato ai bawa jauh. Iserato ai bawa jauh, Iserato ai bawa jauh. Diru rai daneno, Sang Yesus bawa jauh. Diru rai daneno, Sang Yesus bawa jauh. Iserato ai bawa jauh, Iserato ai bawa jauh. Iserato ai